Jadi prinsipnya sampaikan dengan jujur apa yang terjadi, langsung to the point tanpa bobot emosi. Jadi dengan jelas dan terang. Ngobrol dan cerita di Anyaman Jiwa yuk. Tenang, kamu gak sendiri kok. Sobat Medio, podcast Beginu sudah ada season baru loh. Jurnalis sekaligus pemimpin redaksi Kompas.com siap mengantar kamu dengan obrolan deep talk dari setiap narasumber yang sangat inspiratif. Mulai dari cerita kesalahpahaman, kesialan hidup, dan bahkan penolakan dari masyarakat bakal terungkap langsung dari bibir tokoh-tokoh terkenal. Makanya jangan sampai ketinggalan setiap episode terbaru podcast Beginu season 4 setiap hari Senin dan Rabu pukul 3 sore hanya di Spotify. Oh iya, jangan lupa juga untuk follow dan beri rating podcast Beginu ya. Stay tune terus. Bersama saya Wisnu Nugroho, inilah Beginu. Bukan begini, bukan begitu. Halo, pendengar Anyaman Jiwa. Saya Dr. Randa Astrid Regina Sapii, psikolog klinis dan CEO Dear Astrid. Di episode kali ini, spesial saya langsung berbicara mengenai mental health di podcast Anyaman Jiwa. Podcast yang berbicara mengenai kesehatan mental individu. Mulai dari ranah pekerjaan, hubungan percintaan, dan juga sebagai makhluk sosial. Pada episode kali ini, akan membahas sesuatu yang spesial, yaitu cara memberitahu anak-anak jika orang tua bercerai. Sebelum mendengarkan obrolan kali ini, jangan lupa follow dan beri rating terbaikmu untuk podcast Anyaman Jiwa di Spotify. Serta nyalakan notifikasinya ya, supaya kamu bisa terinfo setiap ada episode terbaru yang tayang di hari Rabu dan Jumat. Pada episode ini, saya mau disclaimer dulu ya, bahwa saya tidak membenarkan tentang perceraian. Beberapa perceraian orang tua kadang-kadang mengorbankan kehidupan anak. Jika salah penyampaian ke anak, anak akan bingung untuk memilih hidup bersama ayah atau ibu. Topik perceraian ini sangat sulit, sekaligus emosional untuk dibicarakan dengan anak-anak. Namun, para orang tua bercerai harus tetap memberitahu pada anak-anaknya. Menurut saya, jika para orang tua yang sudah matang dan sedang di tahap proses perceraian, cara memberitahu anak-anaknya seperti ini. Yang pertama, jangan bohong. Ya, sampaikan sejujurnya apa yang akan terjadi dalam bahasa yang sehari-hari Anda pergunakan untuk anak Anda. Jadi misalnya sampaikan, anak atau sayang, Papa atau Mama ingin memberitahu kamu bahwa mulai bulan depan atau mulai beberapa bulan yang akan datang, karena kita nggak tahu ya proses perceraiannya berapa lama, kamu akan tinggal dengan salah satu di antara Papa atau Mama. Kamu boleh pilih sendiri. Kalau anaknya sudah besar, Anda boleh bilang kamu boleh pilih sendiri. Kalau menurut hukum di atas 12 tahun anak boleh pilih sendiri. Tapi di bawah 12 tahun anak-anak harus ikut dengan ibunya. Kecuali ibunya dibuktikan kurang sehat mental atau tidak punya uang untuk menunjang kehidupan anak-anaknya. Di luar alasan itu, semua anak akan ikut ibu di bawah 12 tahun. Kita kembali ke tadi ya. Jadi misalnya katakan saya panggil anaknya sayang ya, sayang, Mama dan Papa akan bercerai. Pasti dia tanya, apa tuh bercerai? Gitu kan ya. Lalu kita bilang, bercerai adalah Papa dan Mama akan hidup sendiri-sendiri. Tapi kamu tetap anak Papa, tetap anak Mama yang kami cintai. Nah, nanti kalau Papa Mama sudah bercerai, kamu akan tinggal dengan Papa atau dengan Mama. Mungkin langsung ditanya, mau tinggal sama siapa kalau boleh pilih Papa atau Mama? Gitu kan ya. Mungkin anak akan jawab, mungkin juga tidak. Tapi kemudian yang perlu kamu tahu, Papa Mama sangat cinta sama kamu. Tetapi Papa Mama tidak bisa hidup bersama lagi di dalam satu rumah.
karena kami tidak cocok sebagai pasangan. Tapi kami akan tetap jadi orang tua kamu. Nah, kira-kira isi dari apa yang mesti dibicarakan adalah seperti itu. Jangan ditambah yang aneh-aneh, dikurangi yang juga membuat anak jadi bingung. Jadi prinsipnya sampaikan dengan jujur apa yang terjadi, langsung to the point tanpa bobot emosi. Jadi dengan jelas dan terang. Semua anak tidak siap menghadapi perceraian orang tuanya. Tidak ada anak yang bisa atau mau menerima bahwa orang tuanya bercerai. Oleh karena itu, anak itu akan harus beradaptasi dengan situasi ini. Kalau anak masih terlalu kecil, katakan di bawah balita, dan hanya dengan ibunya sehari-hari karena misalnya ayah bekerja, maka tidak akan terlalu sulit dan anak tidak akan terlalu merasakan goncangan. Tapi kalau anak sudah cukup besar, katakan sudah di atas kelas 3 SD dan biasa berkegiatan ibu dan bapak bersama-sama atau sekali sama ibu sekali sama bapak, sehingga dia sudah mengembangkan perasaan-perasaan tertentu dengan orang tuanya, maka bagi dia akan berat sekali. Dan tentu semua anak tidak mau. Mereka akan berusaha bagaimana supaya orang tuanya balik kembali atau tidak jadi bercerai. Nah, usaha-usaha ini adalah usaha anak untuk mengatasi situasi atau yang disebut dengan coping. Itu tidak selalu usaha yang sehat. Kalau usaha yang sehat, mungkin anak pada saat dikasih tahu akan bilang, loh kenapa papa mama harus bercerai? Saya nggak mau, saya lebih suka kalau papa mama masih sama-sama saya gitu ya. Itu atau anak bisa langsung menyampaikan. Tapi ada anak yang mungkin diam lalu menangis, meraung-raung dan tidak mau berhenti. Atau anak yang diam saja tapi kemudian tidak mau makan, susah tidur, kemudian bahkan sakit. Ini semua adalah proses adaptasi dan orang tua harus menerima bahwa memang berat bagi anak untuk menerima hal ini. Maka kemudian pendampingan kepada anak sudah sudah perlu dilakukan sejak orang tua mengatakan. Anak mungkin perlu didampingi untuk dijelaskan. Kalau orang tua tidak bisa, barangkali ibunya atau kakek nenek dari orang tua ini, atau barangkali perlu ahli yang bisa menemani anak, misalnya psikolog anak atau psikiater anak, atau aktivis-aktivis yang menangani anak-anak yang bisa menemani anak untuk menjelaskan situasi yang terjadi. Yang paling penting di sini bahwa anak harus merasa bahwa biarpun orang tuanya bercerai, biarpun hidupnya berubah, dia akan baik-baik saja dan tidak semua anak akan menerimanya dengan mudah. Nah, kalau sudah terlanjur salah dalam memberitahu anak-anak soal perceraian ini, maka menurut saya harus diperbaiki lah. Kadang-kadang orang tua itu tidak mengatakan yang jujur karena mereka sendiri nggak berani gitu kan menyampaikan pada anaknya. Lalu mengarang cerita ayah pergi jauh nggak balik-balik gitu ya, atau ibu kemana tidak balik-balik, lalu anak nunggu terus gitu ya. Nah, ini kan akan menyebabkan gangguan yang lain. Maka orang tua harus segera menjelaskan dan mengatakan waktu anak masih kecil tidak perlu alasan rumit-rumit selain katakan tidak cocok. Nanti sambil jalan anak akan berangkat dewasa dan pelan-pelan anak akan belajar sendiri. Juga kemudian kalau dia siap, dia akan tanya pada orang tuanya. Lalu kehidupan ini kan banyak sekali orang di sekitar kita. Mungkin dia juga bisa dapat informasi dari orang-orang di luar rumah. Tapi itu sambil jalan. Yang perlu disampaikan hanya bahwa orang tua memutuskan mereka tidak lagi bisa jalan bersama karena mereka merasa sudah tidak ada kecocokan. Tolong tidak ditambahi dengan kejelekan-kejelekan, hal-hal negatif tentang pasangan Anda. Cukup to the point, tidak cocok. Tetapi yang perlu dijamin kamu akan baik-baik saja. Nah, tips saya agar tetap menjadi keluarga yang utuh bagi anak pada saat orang tua sudah bercerai, maka aturlah waktu bersama-sama ya. Orang tua sebetulnya kalau menurut saya kalau mau bercerai harus mempertimbangkan bersama-sama bagaimana caranya agar sebagai orang tua yang sudah bercerai tetap menunjukkan tanggung jawab terhadap anaknya. Karena tidak ada yang namanya bekas anak ya, yang ada adalah anaknya orang tua, anaknya ibu, anaknya bapak seumur hidup. Dan tugas dari bapak ibu yang menghadirkan anak ini di dunia tentunya untuk memberikan pendidikan, memberikan mungkin uang untuk bisa memenuhi kehidupannya dan memberikan tentu harga diri, rasa aman ya, rasa diterima. Ini adalah hal yang wajib dilakukan. Maka misalnya aturlah waktu. Saya enggak tahu yang paling pas buat Anda bagaimana, tapi misalnya
Kalau bisa disempatkan, kalau misalnya anak tinggal dengan salah satu orang tua, kalau bisa disempatkan orang tua yang satu lagi paling telat mungkin sebulan sekali hadir menemani anaknya. Atau kalau memungkinkan mantan suami istri ini mungkin sama-sama bisa jalan makan dengan anaknya. Jadi anak itu melihat bahwa memang orang tua tidak bisa menikah lagi, tidak bisa hidup bersama lagi dalam satu rumah, tapi mereka tetap mencintai anaknya, dan ini yang harus terus dijaga seumur hidup. Waktunya bagaimana, caranya bagaimana, tiap keluarga akan punya ininya sendiri-sendiri, gayanya sendiri-sendiri. Tetapi yang penting pesan yang diterima oleh anak adalah papa dan mama saya biarpun bercerai tetap mencintai saya. Dan anak bisa akses papa atau mama kapanpun dia butuhkan. Jadi dia bisa telepon, dia bisa datang, dan dia bisa tetap mungkin memperlakukan atau diperlakukan sebagai ayah dan anak, sebagai ayah dan ibu. Ini tidak mudah, memang ngomongnya gampang sekali ya. Tetapi sekali lagi, karena hadirnya anak di dunia adalah tanggung jawab Anda berdua, maka Anda berdua lah yang bertanggung jawab juga untuk membuat anak menjadi generasi penerus yang produktif tanpa gangguan mental ya. Nah, yang bisa saya simpulkan untuk episode ini adalah perceraian bukan sesuatu yang menyenangkan, dan kalau bisa kita hindari gitu kan ya, terutama untuk anak-anak. Tetapi saya juga tidak bisa nutup mata, keluarga-keluarga tertentu barangkali memang harus cerai, mungkin itu lebih baik ya, karena juga saya tahu sebagai orang yang belajar ilmu perilaku, kadang-kadang keluarga yang mempertahankan kehidupan mereka demi anak-anak malah merusak anak-anaknya, karena rumah menjadi seperti rumah yang panas, tidak menyenangkan, keluarga berkelahi terus, atau bapak ibu saling memusuhi, lalu anak menjadi tidak betah dan anak merasa rumah ini bukan rumah saya tapi rumah yang betul-betul rumah neraka katanya. Ini saya ambil kata-kata seorang anak yang pernah jadi klien saya ya, jadi rumah neraka. Nah memang kadang-kadang kalau seperti itu bercerai mungkin lebih baik, tetapi satu hal, kalau sampai bercerai jangan lupa bahwa anak tidak pernah minta dilahirkan. Maka tugas Anda berdua, bapak ibunya walaupun sudah bercerai, untuk memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan anak-anak Anda ini. Terima kasih buat kamu yang sudah mendengar episode Anyaman Jiwa kali ini. Buat kamu yang ingin berbagi cerita tentang kesehatan mental ke saya, boleh banget kirim ke email podcast@kgmedia.id atau bisa DM Instagram @dirastrid.id, @sonorafm92 dan @medio by KG Media. Dengarkan podcast menarik lainnya dari Anyaman Jiwa di Spotify. Saya Dr. Randa Astrid Regina Sapii, psikolog klinis dan CEO Dear Astrid, pamit. Tunggu episode selanjutnya ya. Bye. Yah, udah selesai episode kali ini. Tungguin episode Anyaman Jiwa selanjutnya ya.